senjata alami paling kuat di dunia. Mari kita breakdown bagaimana senjata ini bekerja, lalu kita akan taruh di tier list ini siapa yang paling kuat. Yang pertama ada cakar singa. Dalam satu lompatan, singa bisa memukul dengan berat tubuh 190 kg, lalu menancapkan cakar ke sisi tubuh mangsa, menariknya ke bawah dengan gaya grappling takedown. Serangan ini bukan tentang tebasan tunggal, melainkan tentang kontrol posisi dan dominasi fisik. Serangannya tidak selalu mematikan dalam satu tebas, tapi bisa menyebabkan luka dalam yang cepat melemahkan mangsa. Cakar bukan sumber kill langsung, melainkan alat imobilisasi. Serangan menggunakan kaki depan bisa dikeluarkan dalam sepersekian detik saat lompatan. Cakar bisa digunakan secara beruntun dalam gerakan grappling, dengan refleks dan kecepatan tangan depannya sangat efisien untuk pertarungan jarak dekat. Panjang lengan depan kurang lebih 80 cm, jangkauan serangan efektif kurang lebih 1 meter. Setiap jari memiliki cakar melengkung sepanjang 3-4 cm, tersembunyi di dalam sheet kulit untuk mencegah tumpul. Saat menyerang, otot di kaki depan menarik tendon yang memunculkan cakar seperti pisau switchblade. Dalam pertarungan jarak dekat, jangkauan ini cukup untuk menjangkau vital lawan seperti wajah atau leher. Insting aim alami ini ditingkatkan oleh koordinasi visual luar biasa, yaitu mata depan binocular visionnya yang tajam. Saat berburu, cakar diarahkan secara presisi ke titik vital. Dalam pertarungan antar singa, mereka bisa saling memukul dan mencakar puluhan kali dalam 1 menit. Serangan bisa diulang berkali-kali tanpa perlu recharge, karena otot kaki depan cepat pulih. Serangan singa tidak menunggu momentum dan tidak butuh waktu untuk repositioning panjang. Setiap detik bisa menjadi peluang, maka dari itu kita akan memasukkannya ke tier A. Berikutnya ada capit kepiting. Beberapa spesies seperti kepiting kelapa mampu menjepit dengan kekuatan mencapai 3.300 Newton, hampir setara dengan gigitan singa muda. Kelebihannya bukan hanya tekanan tinggi, tapi juga struktur capit yang keras, seperti baja. Capit ini bisa menghancurkan cangkang, tulang rawan, hingga kelapa, menjadikannya salah satu senjata paling kuat di kerajaan hewan. Kelemahannya ada di kecepatan. Gerakan capit cukup lambat karena mekanisme tekanan yang mengandalkan otot fleksor besar dan berat. Setelah mencapit penuh, otot butuh waktu untuk melepaskan dan siap lagi. Beberapa kepiting menggunakan sistem lock biologis, bisa menahan jepitan lama, tapi berarti cooldown jadi panjang sebelum serangan berikutnya. Kepiting bertarung jarak dekat, mereka harus mendekat dan mengait lawan dulu sebelum bisa menjepit. Namun pada beberapa spesies besar, seperti kepiting laba-laba Jepang, capitnya bisa mencapai panjang lebih dari 1 meter, meskipun kekuatannya menurun di ujung. Meski lambat, capit kepiting punya kontrol dan akurasi tinggi pada posisi mencapit. Mereka bisa menarget area spesifik seperti sendi atau titik lemah lawan, namun pergerakannya terbatas ke 2 arah saja, membuat serangannya sulit diarahkan secara fleksibel. Capit kepiting punya damage luar biasa tinggi, tapi karena speed, range, dan cooldown rendah, maka kita taruh di tier C. Berikutnya, pukulan manusia. Dalam kondisi ideal, seorang petinju profesional bisa menghasilkan gaya tumbukan sekitar 2.500 sampai 5.000 Newton, hampir setara dengan tendangan kuda. Keunggulan manusia bukan di kekuatan mentah, melainkan pada efisiensi biomekanik. Putaran bau, rotasi pinggul, dan pivot kaki menciptakan momentum sinergis. Manusia punya refleks luar biasa. Seorang petinju elit bisa memukul dengan kecepatan tangan hingga 14 meter per detik. Namun kekurangan utamanya adalah speed tidak selalu memberikan impact yang tinggi, terutama jika target lebih besar atau keras. Rentang jangkauan manusia bervariasi tergantung tinggi badan dan teknik. Petinju dengan tinggi rata-rata 180 cm punya jangkauan lengan sekitar 70 sampai 80 cm. Cukup untuk duel jarak dekat, tapi masih kalah dibanding dengan predator yang memiliki cakar atau tanduk panjang.
Meskipun begitu, manusia punya kelebihan fleksibilitas posisi, bisa menyerang dari berbagai sudut, seperti jab, hook, atau uppercut. Manusia bisa melancarkan beberapa pukulan berturut-turut dengan sedikit jeda, tergantung staminanya. Namun setelah 5-10 pukulan keras, energi dan akurasinya menurun. Tidak seperti predator dengan adaptasi alami untuk berulang kali menyerang. Manusia bergantung pada sistem energi anaerobik yang cepat habis. Namun keunggulan terbesar manusia adalah mampu menghitung sudut, momentum, dan titik lemah lawan secara sadar. Otak manusia mengintegrasikan penglihatan, keseimbangan, dan prediksi gerakan lawan dengan tingkat presisi luar biasa. Dari jarak arah hingga rotasi pergelangan tangan, semua dikendalikan oleh sistem saraf motorik halus yang kompleks. Disinilah senjata manusia menjadi berbahaya, bukan karena anatominya, tapi karena strategi dan kontrol otak. Jadi, kita taruh di tier B. Next, ada udang mantis. Udang mantis memiliki pukulan paling mematikan yang pernah diukur di dunia hewan. Dengan kecepatan lebih dari 23 meter per detik. Pukulannya dapat memecahkan cangkang kepiting, memecahkan kaca akuarium, bahkan menciptakan gelembung gravitasi. Sebuah ledakan mikro yang suhunya bisa mencapai 4000 derajat Celcius. Dalam dunia senjata alami, tidak ada yang lebih cepat. Mekanisme lead spring pada sendi udang mantis berfungsi seperti katapel biologis. Otot menekan pelat elastis di bawah tekanan ekstrim, lalu melepaskannya dalam waktu kurang dari 3 milidetik. Udang mantis memiliki mata dengan 16 jenis reseptor warna. Matanya bisa menghitung polaritas cahaya, jarak, dan kecepatan target dengan presisi ekstrim. Hasilnya, pukulan jarang meleset. Setelah satu pukulan ekstrim, udang mantis butuh waktu untuk menyetel ulang mekanisme pegas di lengannya. Namun karena tekanan otot efisien, ia bisa melakukan beberapa pukulan beruntun 6-8 kali per detik. Meski tidak menyerang secara terus-menerus dalam jangka panjang, cooldownnya tetap relatif cepat dibanding senjata berat seperti capit kepiting. Lawan besar satu-satunya, rentang serangannya hanya beberapa sentimeter, terbatas oleh panjang lengannya yang pendek. Ia mengandalkan ambush jarak dekat, menyerang mangsa ketika sudah dalam jangkauan beberapa inci. Namun di bawah air, jarak ini sudah cukup untuk mengakhiri hidup korbannya dalam satu pukulan. Jadi kita taruh di tier S. Yang terakhir, Cula Badak. Cula Badak bukan sekedar tanduk keratin. Ia adalah momentum dari tubuh raksasa. Ketika badak melancarkan serangan yang menghantam bukan cuma alat itu sendiri, melainkan massa 1,5 sampai 2,5 ton yang berada tepat di belakangnya. Energi kinetik menjadikan tusukan frontal badak mampu melubangi kulit tebal, mematahkan tulang rusuk, dan mewujudi nyawa dalam satu hantaman. Cula menonjol dari moncong, memberikan badak jangkauan frontal yang signifikan, sekitar 50-130 cm dari hidung. Jangkauan ini juga menambah leverage saat menubruk atau menghujam, menjadikan Cula efektif dari jarak sedikit lebih aman. Walaupun mematikan, Cula bukan alat tajam yang diarahkan seperti tombak terlatih. Tindakan badak cenderung linier, turun, dorong, dan tabrak. Ketetapan ke titik vital kecil rendah. Ia lebih menyerang daerah luas. Jika lawan bisa mengelak atau menyerang dari samping, Cula sering tidak mencapai sasaran yang tepat. Setiap serangan dapat menguras energinya. Setelah mengeluarkan satu serangan penuh, badak butuh waktu untuk memulihkan energinya, menstabilkan pernafasan, dan mengumpulkan momentum lagi. Dalam duel yang berlangsung lama, Cula menjadi beban. Sukses satu serangan besar, namun peluang untuk spam serangan rendah. Belum lagi, serangan memerlukan ruang dan waktu untuk build up. Serangan spontan di ruang sempit jarang efektif. Jadi meskipun kecepatannya mengerikan, bila mencapai target, frekuensi dan fleksibilitas serangannya tidak tinggi. Sehingga kita taruh di tier B. Itu dia tier list senjata terkuat. Mungkin ada part 2 atau tier list lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton video lainnya dan terima kasih.